Pagi Bu. Selamat pagi, Made. Saya mau tanya nih tips untuk anak-anak supaya tetap senang belajar di rumah dalam masa pandemi ini. Oke, makasih, Madam. Nah, sebagai anak-anakku, memang iya dari selamanya adanya COVID ini dalam tahun ini, susah semua kesusahan dari orang tua, terutama dari anak. Kenapa anak kesusahan? Pertama, teknologi tidak ada. Yang kedua, anak-anak yang kecil ini tidak mengetahui gimana cara menggunakan teknologi. Nah, buat anak-anak, itulah kita menambahkan ilmu kita. Kita pertama itu mengenal dulu teknologi, kita diajari orang tua, karena kita kan kalau di sekolah kan kita bertemu dengan guru. Sekarang kita di rumah tidak bertemu, tetapi kita melihat secara online video tersebut. Nah, keinginan kita itu harus ada terwujud. Aku ingin menjadi sukses, aku ingin jadi ini. Jadi kita kalau udah ada rasa keinginan, pasti yang kita tanggung jawab kita itu bisa kita laksanakan secepat mungkin. Seorang itu harus mempunyai tanggung jawab besar supaya kita itu benar-benar konsisten dengan apa yang kita miliki dan tanggung jawab yang akan kita laksanakan selama kita hidup ini. Jadi terutama anak-anak, ibu tekankan pertama itu kita lihat orang tua udah kita lihat, jadi kita kan ada rasa sebagai manusia. Aku ingin bahagiakan bapak mama saya, itu ya terutama. Nggak sukses pun anak-anak jadi dokter, polisi. Itu orang sukses itu bukan jadi dokter, polisi, guru, bukan. Yang sukses itu kuncinya seorang anak yang dapat membahagiakan diri dia sendiri. Pertama dia bahagiakan diri sendiri, kedua itu bahagiakan bapak mama, baru keluarga dan sedikit ke lingkungannya. Oke anak-anakku, paham anak-anakku, ibarat mengerti anak-anak. Dadah anakku. Makasih ya Bu Ruth. Dah. Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam Ibu. Saya ini pengen tanya sama Bapak tips bagaimana supaya kalau ngaji itu bisa lancar, nggak males-malesan. Yang pertama, bagaimana cara kita ngaji dengan lancar, dengan fasih dan tidak malas-malasan. Nah, ini pertanyaan yang keduanya memang manusiawi ya. Kalau namanya malas tuh memang semua manusia memang malas, tapi harus dipaksa bagaimana kita itu semangat untuk mengaji. Yang pertama, bagaimana cara kita mengaji itu dengan baik, harus tahu makharijul hurufnya. Apa tuh Pak? Makharijul huruf itu cara mengucapkan kalimat. Nah, contohnya alif, ba, ta, sa, jim, ha, itu namanya makharijul huruf. Nah, terus yang kedua, kalau kita berbicara masalah Al-Quran, di situ ada ilmu namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid, ya. Bagi tingkatan dasar kita harus mengenal makharijul huruf. Tingkatan yang kedua harus tahu yang namanya ilmu tajwid. Di situ tajwid ada bagian-bagian, ada izhar, ada ikhfa, ada iklab, ada idgham. Nah, di situ Ibu. Ya Pak, kalau misalnya untuk anak-anak mungkin gampang ya bisa ke guru ngaji atau madrasah. Kalau untuk yang udah dewasa misalnya sudah tidak sekolah lagi dan sudah kerja misalnya, itu gimana ya Pak supaya tetap semangat gitu Pak? Sebenarnya sih masalah semangat itu emang timbul dari jiwa sendiri Ibu. Kalau orang tuh punya kemauan untuk belajar, insya Allah dia akan tetap semangat. Nah, kalau tidak punya kemauan untuk belajar, disitulah kelemahannya sebenarnya. Nah, dipaksa aja kalau ingin benar-benar belajar ilmu Al-Quran, memang benar-benar dipaksa, harus dipaksa. Pak, boleh tahu nggak Pak, kalau misalnya ngaji itu pahalanya kayak apa sih Pak? Pahalanya tidak terbatas Ibu. Satu huruf itu pahalanya kalau dibandingkan dihitung-hitung 10. Pahalanya 10 satu huruf. Seandainya sampai alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ila akhirih sampai waladhdallin amin, itu kalau kita kalikan berapa itu? Satu kebaikan. Satu huruf itu 10 kebaikan pahalanya Ibu. Masya Allah ya Pak, banyak sekali. Kalau gitu kita kalau mau kumpul-kumpul pahala mungkin harus menguatkan diri ya Pak ya, menyemangati supaya bisa rutin mengaji gitu Pak ya. Oke, begitu aja Pak. Terima kasih banyak ya. Ya, sama-sama Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.